Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan. Saya beri judul adalah buang segera. Ya, buang segera, immediately. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 33. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Nah, saudara, pada kisah ini orang Israel tidak melaksanakan semua perintah Tuhan. Pada zaman Musa dan Yosua, Israel membiarkan orang-orang penduduk Kanaan untuk tinggal di antara mereka. Awalnya mereka menjadikan mereka orang-orang Kanaan itu sebagai budak dan pegawai. Lama-kelamaan mereka kawin-mengawinkan. Lihat, mulai dari budak, pegawai gitu ya. Mulai akhirnya kalau udah dikawinkan berarti sudah mulai sejajar gitu, setara gitu ya. Lama-kelamaan kawin-mengawinkan, jadi terjadi penurunan, degradasi. Di mana tadinya mereka adalah bangsa pilihan, sebagai umat pilihan, sekarang mereka turun derajatnya. Kenapa? Karena jadi sama dengan orang-orang yang bukan bangsa pilihan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pasal berikutnya, kita akan temukan satu hal yang sangat mengagetkan. Hakim-Hakim 3 ayat 5. Demikianlah orang-orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Alkitab jelas mencatat sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Sekarang bukan lagi orang Kanaan tinggal di antara orang Israel, namun orang Israel sekarang tinggal di antara orang Kanaan. Saudara, bedainnya? Karena mereka biarkan, mereka nggak segera buang. Mereka nggak cepat dengar perintah Tuhan. Mereka bertele-tele, mereka mengulur-ngulur waktu. Mereka membiarkan orang-orang Kanaan untuk tinggal di tengah-tengah orang Israel. Orang-orang Kanaan ini bicara mengenai kotor, sesuatu yang Tuhan nggak suka, sesuatu yang harus dimusnahkan, sesuatu yang harus dibuang dalam kehidupan kita. Mungkin itu pahit, panas hati, kecewa, iri, dengki, dosa. Apapun itu yang kita, memang Tuhan sudah ngomong kita harus selesaikan, kita harus buang. Kita biarkan. Nggak apa-apa. Toh sedikit. Nggak lah. Saya masih bisa handle lah. It's okay lah. Hati-hati, saudara. Kalau tidak segera kita buang, ini yang terjadi. Awalnya dikatakan orang Kanaan tinggal di antara orang Israel. Tetapi berikutnya sangat mengagetkan. Justru sekarang bukan orang Kanaan tinggal di Israel, tetapi orang Israel yang tinggal di Kanaan. Artinya mereka sudah mulai tertimbun. Mereka yang tadinya mayoritas sekarang menjadi minoritas. Mereka yang tadinya adalah yang unggul, sekarang mereka mulai turun. Mereka sudah mulai tidak terlihat. Saudara, Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah pemegang tongkat kekuasaan karena kita punya otoritas sorga. Tuhan memberikan kepada kita kunci kerajaan sorga. Berarti kita punya otoritas, saudara ya. Jangan sampai kita sebagai orang yang punya otoritas atas berkat sorgawi, berkat di bumi, mengikat, melepaskan, menguasai bumi dan lain sebagainya, tetapi justru hidup bukan sebagai pemegang kekuasaan itu, tetapi direndahkan, dijadikan budak oleh dunia ini, diperbudak oleh dunia ini. Nah, itu yang bahaya, saudara. Mari kita cek kepada diri kita. Adakah kita menyimpan hal-hal yang seharusnya kita segera buang? Kalau ada, buang segera. Maka dari itu, saudara, ayo kita introspeksi hari ini. Kalau ada hal-hal yang memang Tuhan ingatkan, ayo cepat beresin, saudara. Kalau memang kita harus bereskan dengan istri kita, dengan pasangan kita, lakukan, segera. Jangan disimpan, jangan dilebar-lebar, saudara gitu ya. Nanti aja lah, ditunda-tunda, nanti aja lah. Hati-hati, saudara. Cari waktu yang tepat, berdoa sungguh-sungguh supaya betul-betul kalau memang hal itu harus segera dibereskan, biar ketemu waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi hati ini harus rela, hati ini harus mau, supaya betul-betul hidup kita dibereskan. Saudara, buang berhala, buang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, buang. Hal-hal yang menduduki posisi Tuhan dalam hidup kita, buang. Kita diciptakan untuk menguasai, bukan untuk dikuasai. Kalau kita sudah mulai dikuasai oleh dunia ini, berarti Tuhan tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tetapi kalau Tuhan berkuasa atas hidup kita, kita akan menguasai dunia ini. Kita harus menguasai diri kita. Saya berdoa bahwa saudara hari-hari ini diberikan hikmat supaya tahu apa yang saudara harus lakukan dengan firman yang diberikan pada hari ini.
Izinkan saya berdoa saudara ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, berkati umat-Mu. Berkati apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, keras mengajar kami, menegur kami. Tetapi kami percaya ini baik buat kami, mengingatkan kami. Dan Tuhan mau supaya kami betul-betul kembali kepada kodrat yang Tuhan sudah tetapkan. Mulia seperti dengan gambar Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Biarlah Tuhan jadikan kami kepala bukan ekor. Jadikan kami pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Tahu bagaimana kami harus memilih. Dan kami menjadi pemimpin atas hati dan hidup kami pribadi. Supaya kami tidak menyimpan hal-hal yang tidak baik. Kami akan buang segera hal-hal yang tidak baik. Supaya nama Tuhan betul-betul dimuliakan sempurna atas hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Berkati dalam kesehatan, karir, usaha, bisnis, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, perjodohan, keturunan, apapun yang mereka sedang rindukan. Tuhan berkati jamaah mereka. Terima kasih Bapak. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.